So, ini adalah sebuah game gratisan dari Steam, A Taste of the Past. Dimainkan karena butuh hiburan dan sambil menunggu lihat moving file dari HP ke komputer. Jadi mari kita coba saja ya. Sini settingnya udah oke lah ya harusnya. Kita langsung play. We recommend finishing this game in one sitting. A playthrough will last around 30 minutes. Oke. Ini setengah jaman ya mainnya. Gambarnya bagus. Bahkan komposisinya saja tidak bisa terbaca. Halamannya sudah rusak karena cuaca, juga sudah robek. Bukti bahwa resep ini telah diwariskan turun-temurun. Ibu biasanya menyimpan buku resep di meja dapur sambil membuat pancake sekalian sebelum kelas. Lalu atau membuat hotpot pada saat-saat yang spesial. Mie panjang saat aku ulang tahun. Dan ini ulang tahunku yang pertama tanpa kehadiran beliau. Aku sudah lama menginginkan resep ini semenjak aku tumbuh dewasa, tapi dia selalu menyebutkan kalau itu adalah rahasianya. Kami terbiasa untuk membuat dimsum bersama-sama pada Minggu sore. Mencelupkan jari kami ke dalam air untuk melipat adonannya. Chives tuh apa ya? Lupa deh. Fresh melt chives as the gyoza hit the hot oil. Aku tuh sudah tidak bisa mengingat kapan terakhir kali kami memasak bersama. Pada akhirnya dia hanya memasak untuk pekerjaannya. Memasak untuk orang-orang yang bahkan tidak tahu apa itu saus pedas kacang hitam, chili black bean sauce, I don't know too. Saya juga tidak pernah mengerti kesukaan kami terhadap youtiao. Howard meticulously dipped the dough into congee. Bagaimana kami dengan telaten mencelupkan adonan ke congee. Semakin hari aku semakin tidak mengenalnya. Aku hanya mendengar kabarnya dari percakapan yang ada di telepon. Tentu saja ia tidak ada bersamaku saat aku sedang membutuhkannya. By the way, ini gamenya bikinan Cina. Lupa developernya siapa, nanti habis ini kita lihat ya. Ya ampun, aku tidak percaya aku tiduran. Sepertinya aku melewatkan tujuanku. Gimana orang-orang? Oh, isekai deh. Should we move? Okay, we can move slowly. Kita pakai arrow key ya. Okay. Ini gambarnya bagus sih. Wah. Sabar kan. Can we run? Nope. Nenek? Ya ampun, terakhir kali aku melihatmu, kamu hanya setinggi kakiku. Aku pikir hanya masih beberapa tahun lagi sebelum aku bisa bertemu kembali denganmu. Apa yang terjadi? Bukankah nenek sudah meninggal? Oh Mei, aku turut berduka. Ibumu juga meninggalkanmu terlalu cepat. Nenek juga tahu soal hal itu. Ini tempat apa? Aku bertemu dengannya di sini, Mei.
Meskipun sudah lama sejak nenek buyutmu meninggal, aku masih bisa mengingatnya dengan jelas. Aku selalu melihatnya di mana-mana. Aku selalu mengingat kenangan-kenangan dengannya yang sudah lama terlupakan. Aku mengerti apa yang kamu rasakan. Hah? Ibu ada di sini. Di mana aku bisa menemuinya? Ada banyak hal yang harus kuceritakan padanya. Kau akan bertemu dengannya kalau kau sudah siap. Train. Ini di mana? Mungkin ini sedikit mengagetkan, tapi kau ada di tempat di mana kau seharusnya berada. Kereta ini punya suatu cara untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah aku sudah meninggal atau aku hanya bermimpi? Tidak apa-apa sayang. Nenek punya satu hal yang harus kuberikan padamu sebelum kamu pergi. Apa kau mengingat saat pertama kali kamu berenang? Saat usiaku 6 tahun? Nenek selalu membawamu ke kolam renang setiap hari Jumat setelah sekolah. Dan kau selalu mengeluh kalau ibumu tidak bersama denganmu. Tapi ibumu sesungguhnya sedang memasak makan malam untuk kita. Saat kamu berhasil berenang di tempat yang dalam pada pertama kali, ibumu membuatkan mapo tofu, yang saat itu adalah makanan favoritmu. Dia mencintaimu. Nenek sudah tidak ada beberapa tahun belakangan ini. Dan saat itu, ibu juga tidak bersama denganku. Dan saat ini juga dia tidak bersamaku. Dia selalu bersamamu sayang, meskipun kamu tidak menyadarinya. Nenek tahu kan hari ini adalah hari ulang tahunku. Lalu di mana ibu? Nenek tahu kamu pasti sangat merasa sedih, tapi dia berkorban begitu banyak agar kamu bisa dirawat dengan baik, pindah ke Amerika, dan juga melupakan mimpi-mimpinya. Kalau kau ingin mencontoh satu hal yang baik darinya, yaitu adalah mencintai meskipun tidak disadari oleh orang yang dicintainya. Tapi bagaimana bisa aku tahu dia menyayangiku kalau aku tidak mengetahuinya? Tentu saja dia ada selalu bersamamu. Dia selalu bangun pagi-pagi sekali untuk mengantarmu ke sekolah. Bekerja pada jam lembur untuk membayar kelas senimu. Tapi dia tidak pernah menurunkan resepnya padaku. Ibumu tidak ingin kamu mengkhawatirkan tentang hal itu sehingga kamu bisa fokus dengan sekolahmu. Bawa daftar ini dan pergilah ke kulkas. Aku sudah berjanji pada ibumu, aku akan memberikan ini padamu. Okay, let me ask again. Nope. What, grandpa? Are you my grandpa? Sudah sangat lama, May. Aku senang bisa melihatmu lagi. Nenekmu tidak baik-baik saja semenjak ibumu sudah bergabung dengan kami di sini. Rasanya tidak semestinya ia di sini saat ini. Apakah kakek bisa menceritakan kepadaku apa yang terjadi sebenarnya? Maaf, tapi belum saatnya. Aku tidak mengira aku akan berbicara dengan kakek lagi. Kau tahu, katanya orang bisa tidur sepuasnya ketika seseorang itu meninggal, tapi nenekmu selalu membangunkanku setiap pagi untuk mengobrol tentang keluarga kita. Terdengar seperti nenek. Jadi kakek sekarang tinggal di sini bersama nenek. Kurasa bisa dibilang seperti itu.
bagaimana keadaanmu? Aku tidak bisa berhenti memikirkan ibu. Aku sulit untuk bangun pada pagi hari. Mengingatnya adalah bagian dari menerima kepergiannya. Kau akan selalu mengingatnya ketika kau mendengar lagu favoritnya di radio atau saat kau menata meja makan. Dan juga kau akan mengingat ibumu bila kau melihat sesuatu yang cantik dan kau ingin membicarakannya dengannya. Pada akhirnya kau tidak akan berhenti berduka, tapi mungkin kau akan belajar untuk mensyukuri kehidupannya dengan menghargai setiap memori yang kau lalui bersamanya. Aku bahkan tidak bisa memberanikan diriku untuk menghapus pesan suara darinya. Aku berusaha untuk kembali memasak apa yang biasanya ia masak, tapi resep online yang kutemukan tidak pernah memberikanku masakan seenak masakan ibu. Nanti pada saatnya kamu akan bisa membawa kenangannya dengan baik. Tapi saat ini kakek ingin tahu lebih banyak tentangmu. Kakek sudah lama tidak bertemu denganmu sejak kau lulus SMP. Bagaimana kabarmu? I actually kinda curious about the dad, but art class, I think. Kakek ingat dengan Pak Liu? Ah, benar, guru kesenianmu. Ia mendaftarkan gambar tentang ibu pada kontes hari ibu. Ini akan menjadi hari ibu pertamaku tanpa ibu. Kakek berpikir pasti ibumu juga ingin melihat lukisanmu. Bagaimana sekolahmu? Rasanya sedikit aneh. Seperti orang-orang terlalu berhati-hati di sekitarku. Aku bahkan disuruh pulang ke rumah duluan karena aku menangis minggu lalu. Orang-orang juga bertanya padaku apakah aku baik-baik saja dan aku hanya bisa menjawab aku seorang anak yang kehilangan ibunya. Lalu mereka juga ikut menangis. Setelah itu aku harus meredakan tangisan mereka, padahal akulah yang kehilangan ibu. Mereka berkata, aku tidak bisa membayangkan kalau ibuku yang meninggal, tapi kalau aku sendiri bahkan tidak perlu membayangkan. Aku akan selalu teringat setiap hari seumur hidup kalau ibuku sudah meninggal. Setiap liburan saat aku menikah kelak, lalu saat orang-orang bertanya bagaimana keadaan orang tuaku. Sebentar lagi pun Thanksgiving. Dan aku tidak mau melihat orang-orang menghabiskan waktu dengan orang tua mereka. Meskipun aku dan ibu pun tidak pernah melakukan sesuatu saat Thanksgiving. Itu adalah fakta kalau kami tidak bisa melakukan apapun ke depannya. Dan sekarang aku pun merasa pahit melihat orang-orang yang bahkan tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Hanya dengan melihat mereka senang, aku merasa tidak enak. Ya, mungkin perasaanmu bukan sesuatu yang benar, tapi itu suatu hal yang wajar. Kepergian ibumu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang aneh dan juga sesuatu yang memunculkan keegoisanmu. Tapi tidak apa-apa. Kakek janji, kamu juga pasti akan bisa melalui semuanya seperti kebanyakan orang lain, dan teman-temanmu pun akan mengerti.
Jagalah dirimu baik-baik, Mei. Kami semua memikirkan. Right? Oh, this is the fridge. Recipes: noodles, mushrooms, scallion, seasoning oil. Okay, there's noodles, mushroom, scallions. What is scallions anyway? Scallions, sesame oil, this one I think. Oke, daun bawang ya scallions tuh. Bawang daun. Alright. We got all the ingredients. Ini siapa? Halo, apakah aku pernah bertemu denganmu? Rasanya wajahmu tidak asing. Mei, itukah kau? Dan Anda adalah? Aku sudah lama tidak melihatmu sejak kamu bayi. Aku adalah nenek buyutmu. Benar. Sepertinya ibu pernah memperlihatkanku foto tentangmu dulu. Semoga saja itu foto yang cantik. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak tahu. Apakah kamu sudah menghadiri pemakaman? Pemakamannya diadakan minggu lalu. Aku membawa adikku ke mall untuk membeli baju hitam dan semuanya terasa aneh, seperti apa yang harus kukatakan ketika penjual bertanya kepadaku tentang baju itu. Dan bukan hanya hal itu. Nanti siapa yang akan membawaku ke 99 Ranch? Siapa yang akan menonton film horor bersamaku? Sebagian dari diriku bahkan tidak berhak merasa bahagia, karena itu artinya aku menerima kepergian ibu. Tapi itulah yang ibumu inginkan, agar kau tetap bahagia. Baru-baru ini aku bertemu dengan ibumu. Dan segala hal yang ia ceritakan adalah tentang. Apakah kamu ingin tahu apa yang dia katakan tentangmu? Katanya dia sangat bangga kepadamu. Dia menceritakan kepadaku bagaimana klub robotmu dapat melaju ke babak final. Bagaimana kamu melukis dengan berani, bagaimana kamu mencintai musik-musik tahun 80-an. Dia mengingat segala hal tentangmu. Maka dari itu kau harusnya tahu kalau ia mencintaimu. Aku tidak tahu kalau dia mencintaiku sebegitu besarnya. Kau akan tahu kalau orang-orang akan melewati kedukaan, pasti dia akan belajar bagaimana menghadapinya. Ada tingkatan-tingkatan kesedihan yang akan kita lewati. Tapi bahkan kedukaan pun tidak tahu kalau itu akan menjadi sesuatu yang linear. Rasanya aku mengalami semua tingkatan itu dalam waktu yang bersamaan. Kau bisa mengambil waktu sebanyak yang kau mau. Aku harap kita bisa mengobrol lebih banyak agar aku bisa tahu lebih tentang. Tapi aku harus membiarkanmu pergi. Okay. You, great grandpa? Halo, apakah kamu kakek buyutku? Kau pasti Mei. Aku ingin bertanya, bagaimana rasanya menjadi remaja di era sedikit menyebalkan. Berarti tidak banyak hal yang berubah. Aku turut berduka tentang ibumu, tapi
tenangkanlah dirimu, oke? Kita bisa membicarakan hal lain. Ada hal yang ingin kau ketahui tentangku? Bagaimana kau bertemu dengan nenek buyut? Kami berada di satu sekolah yang sama, lalu bertukar-tukar catatan dan juga menggambar guru ketika sedang mengajar. Saat aku pindah jauh karena harus pergi berperang, kami tetap berhubungan melalui surat. Oh, jadi suka gambarnya dari sini ya. Aku selalu ingin tahu apa yang akan ia gambar selanjutnya. Biasanya dia menggambarkan bagaimana keadaan keluargaku, dan biasanya aku menggambarkan kejahilan yang aku lakukan kepada teman-teman taraku. Kemudian aku akhirnya bisa pulang, dan pada surat terakhirku aku memintanya untuk menjadi pacarku. Kedengarannya sangat manis. Aku belum pernah punya pacar sampai saat ini. Kakek rasa kamu tidak perlu khawatir. Kau secantik nenek buyutmu. Sekarang giliran kakek yang bertanya, apa yang membuatmu merasa bahagia? Mungkin berjalan-jalan di sekitar rumah bersama ibu, tertidur dengan mendengar suara hujan, mendengarkan lagu-lagu lawas di dalam mobil. Itu bagus. Banyak hal kecil yang membahagiakan yang harus kau pegang dalam hidup. Ya, sebaiknya kakek juga harus jujur. Sebenarnya kakek punya hubungan yang sedikit rumit dengan buyut-buyutmu. Mungkin kau akan bertemu dengannya di gerbong selanjutnya. Mereka orang yang sedikit eksentrik. Barulah saat mereka meninggal aku bisa mengerti mereka. Setelah ayah kakek meninggal, ayah harus membereskan barang-barangnya pada rumah masa kecil kakek, dan saat itulah aku menyadari kalau kami adalah orang yang sangat mirip. Kau beruntung karena kamu bisa akrab dengan ibumu selama beliau masih hidup. Tapi ditinggalkan olehnya adalah sesuatu yang sangat berat. Bahkan dia jarang bertemu denganku pada akhir-akhir kehidupannya. Kau akan lebih mengenal tentang ibumu selagi kau beranjak dewasa, dan kau juga akan mengerti apa maksud. Kereta ini sedikit kotor. Jangan lupa mencuci tanganmu sebelum pergi ke gerbong selanjutnya. See a clean, free. Who is it? Oh, that's cute. Play and hold to wash your hand. Quick. Halo Nona, katanya kau harus membutuhkan tiket untuk naik kereta. Apa? Tidak, aku hanya bercanda. Biasalah, seorang paman selalu menggoda kemenakannya. Sebenarnya aku masih bingung bagaimana kereta ini bekerja. Apakah aku akan tenggelam terus dalam arus waktu? Setiap gerbong kereta akan berisi dengan orang dalam satu generasi, dan kau saat ini telah mencapai di generasi terbaik dalam kereta ini. Tapi kurasa aku tidak akan menganggap serius buyut-buyutmu, terutama kakek buyutmu. Dia biasanya menceritakanku cerita yang berulang-ulang, bahkan dalam puluhan tahun.
Lalu sebenarnya kenapa aku berada di sini? Dan untuk apa bahan-bahan yang ku ambil ini? Bukankah sudah sangat jelas seperti apa yang orang-orang katakan padamu tentang ibu? Ibumu menitipkan sesuatu pada kami untuk memberikannya kepadamu. Kenapa kepadaku? Kenapa bukan kepada ayah? Karena kamu adalah anaknya. Dari sejak kamu lahir, kau adalah dunia bagi ibu. Selain itu, mempunyai anak berarti akhirnya ada seseorang yang tertawa karena leluconmu, meskipun itu tidak berlangsung lama. Were your parents? Tentu saja, kau tidak bisa berhenti menjadi seorang orang tua meskipun kau sudah meninggal. Saat istriku hamil, aku merasa sangat terkejut. Aku merasa aku harusnya mempersiapkan lebih awal, punya kesabaran yang ekstra, mempunyai uang yang lebih banyak, dan mempunyai pengetahuan yang lebih. Kemudian saat aku memangku anakku di tanganku, rasanya kekhawatiran itu menghilang begitu saja. Aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Itulah artinya menjadi seorang orang tua. Kau akan merasa baik-baik saja selama anakmu seperti itu. Apakah ibuku juga merasa seperti itu? Aku rasa begitu. Kau akan membaca banyak buku dan berkonsultasi pada banyak dokter, dan kau tidak akan pernah merasa tenang kecuali anakmu sudah berada dalam kondisi yang aman. Aku harap aku bisa menemui ibu sekarang dan ia bisa menenangkanku. Masih banyak hal yang harus aku lakukan dalam kehidupan ini, dan dia tidak bisa memanduku untuk kedepannya. Apa yang belum kau lakukan? Aku bahkan belum menuntaskan SMA aku. Aku belum pernah merasakan jatuh cinta, patah hati, kemudian melewati fase emo, mencari jati diriku, kerja di toko buku yang ada di pinggir jalan seperti yang sudah aku bayangkan sejak lama. Aku juga belum membuat mahakaryaku. Satu hari nanti kau pasti akan bisa melakukan semua hal itu, dan kami di sini akan selalu mendoakanmu. Breaking the fourth wall. Orang-orang bilang aku tidak akan terkenal, tapi lihatlah aku sekarang. Aku berada dalam video game. Sudah tidak perlu dipikirkan. Ini ibumu menitipkan pada kami ini. Kau bisa merebusnya dulu di atas tungku sebelum kau pergi ke gerbong selanjutnya. Right? Let's do it. 80. Oh, boleh. Hai Mei, aku I don't know Cantonese. I don't know. Satu kehormatan bisa bertemu denganmu. Nenekmu bilang kalau kau adalah seorang seniman. Aku ingin tahu apa saja karya seni yang kau buat. Biasanya aku membuat lukisan cat air. Lukisan apa yang baru-baru ini kau buat? Aku melukis ibu dan aku. Dia adalah matahariku dan aku bulannya. Kau tidak bisa memiliki satu tanpa memiliki yang satunya.
Aku membuatnya untuk hari ibu, tapi ibu tidak akan pernah bisa melihatnya. Berarti kau sangat perhatian pada ibumu ya? Aku hanya ingin beliau memperhatikanku, dan saat ini aku baru menyadari kalau sesungguhnya dia selalu memperhatikanku. Aku tidak tahu apakah seseorang sudah bilang padamu, tapi dulu juga aku seorang pelukis. Aku biasanya melukis gunung dan juga pepohonan. Melukis adalah satu-satunya hal yang bisa membuatku menjadi diriku di masa lalu. Tidak ada seorang pun yang bisa memberitahuku bagaimana seharusnya aku bersikap. Pernahkah kamu mencoba menulis puisi dalam lukisanmu? Biasanya aku melakukan hal itu. Aku biasanya menulis kalimatku sendiri atau menggunakan biasanya aku hanya menulis dalam diariku. Aku tidak berbakat dalam membuat puisi. Bagaimana kalau kamu mencobanya sekarang? Here goes nothing. Kedukaan adalah sebuah buku di mana kata-kata telah kehilangan maknanya. Namun halamannya tidak dapat membuat kita terlupa. Kedukaan adalah buku yang terbakar, dan saat orang-orang mengatakan kepadaku untuk melupakannya, please do you understand? Sebuah buku yang durinya berduri throws itself into the fire without any. Where did that from? Where did it? Kau benar-benar baru pertama kali menulis puisi? Satu hal lagi, ibumu ingin kau memotong semua sayur-sayuran sebelum kau berlanjut ke gerbong berikutnya. Alright? And who are you, Mrs.? Never tell me about yourself. Never found it. What? Atau itu lucu sih, kayak krayoni gugup. Woof. Right, and you are, who are you? Semua orang bercerita tentangku. Namaku Mei. Senang bertemu denganmu. Aku dengar tentang ibumu. Mungkin kedepannya akan terasa berat, tapi kau juga harus mengasuh adikmu. Ayahmu terlalu sibuk bekerja dan adikmu juga kehilangan ibunya, dan dia membutuhkan kakaknya untuk bisa bersama dengan. Aku tahu hal itu, tapi bahkan untuk mengurus diriku sendiri saja aku. Baiklah, kehilangan memang bukan suatu hal yang mudah. Ibuku juga meninggal ketika aku 5 tahun. Tapi nenekmu selalu memastikan kalau kamu akan mendapatkan kehidupan yang baik di Amerika, dan kau tidak boleh menyanyiakannya begitu saja meskipun ibumu sudah tiada. Kau harus bertanggung jawab atas adikmu. Aku akan mencoba.
Tidak perlu terlalu repot, cukup pastikan saja dia selalu makan dengan baik dan juga mengerjakan PR-nya. Kamu mengerti? Oke. Tapi aku kan juga seorang anak, bahkan aku belum bisa mengurus diriku sendiri. Bulan-bulan terakhir ini bahkan aku tidak bisa tidur dengan lampu mati atau bahkan melukis. Saat aku berusaha untuk melukis, aku melihat ibu di mana-mana, mengingatkanku untuk mencuci kuasku, memberitahuku warna apa yang harus kupakai. Hal yang perlu kau lakukan adalah mencoba. Kau harus mengerti nilai dari sebuah kerja keras. Sekarang ayah membayar kelas senimu sendiri. Apakah kamu pernah memikirkan hal itu? Tapi ibulah yang mendaftarkanku ke kelas seni, dan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku bahagia. Dengar, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Pikirkan tentang itu, oke? And who you are you my great grandpa because you're jerk? Somewhere around here, around there. Oh, this is the painting that Mimi paint. Let's go. Oh no, this is the great grandpa. Your great grandpa is sleeping. Sungguh kau tahu bagaimana membuat seorang wanita menunggu. Apakah ini gerbong terakhir? Kamu bisa menjelajah lebih banyak, tapi tidak akan ada orang yang tahu bagaimana cara membuat mie. Kau tahu cara membuat mie panjang? Maksudmu mie panjang umur? Akulah yang membuat resep originalnya. Tapi aku kekurangan satu bahan. Yang ku tahu adalah aku dititipi ibumu ini. Jamur kuping. Tentu saja dia ingat. Aku merasa buruk. Tentu saja dia ingat. Dia ibumu. Mie panjang umur mempresentasikan panjang umur untuk kehidupanmu. Maka dari itu dia selalu membuatkannya pada ulang tahunmu. Ini adalah hadiah terakhir dari ibumu. Sebuah hadiah yang mengingatkanmu akan kau sebagai keturunan Cipta. Kau pasti bisa melewati ini, Mi. Ibumu bilang kau adalah gadis yang kuat. Orang-orang berkata begitu, tapi aku bahkan tidak melakukan apapun. Aku hanya bisa memohon pada alam, teman-temanku, atau Tuhan yang manapun, agar mereka bisa membawa ibuku kembali. Aku harap aku tahu di mana udon favorit ayah berada. Aku harap aku bisa menunjukkan identitasku dengan bangga. Tahu seberapa banyak minyak wijen yang harus ditambahkan pada masakanku. Berkendara di 99 range seperti di rumahku sendiri. Menjaga kebudayaanku untuk generasi selanjutnya. Bukan hidup di rumah yang kosong yang sudah melupakan ibu. Seorang wanita yang sangat bersemangat dan juga bijak. Seorang yang telah mengajarkanku bagaimana memegang kuas. Tapi kau sudah melakukan sesuatu. Kau sudah membawa warisannya dan juga mengurus dirimu sendiri. Hanya hal itu yang ia inginkan darimu. Saat ini apa yang ingin kau lakukan? Go home.
Aku tidak tahu kenapa ibu membawaku ke sini. Aku sangat berterima kasih atas nasihat dari semuanya, tapi mungkin ayah ingin aku segera pulang. Setelah kamu mencampurkan minyak, itulah hal yang harus kamu lakukan. Ada sebuah mangkuk di gerbong akhir kereta ini. Oh, di ujung gerbong kereta ini. This one? No, this one. Okay. Remember careful. Merah, biru, kuning. Oke. Kuning, biru, merah. You are my mom. Mom? Is that you? Ibu, itu Happy kakak. birthday, May. I can't believe you're here. So much has happened ever since you left. I need you back. You know I can't leave. But why did it have to be so soon? Why couldn't you stay for my graduation or be there for my robotics final? I wish I could have stood by you through all of those moments. No. I'm sorry. I'm sorry I never appreciated how you took extra shifts to put me through art class. I'm sorry I don't help Dad enough. I'll do anything for you back, please. You don't have to be sorry for anything. Do you remember the first time I made you noodles? You were in the 3rd grade, so small and curious. The store ran out of bean sprouts and you suggested wood ear mushrooms. From then on, that ingredient became our tradition. Our cultural heritage is shaped by these small moments. You've always been a part of that. I'm everything I am today because of you. I never thanked you for making kanji for me when I was sick, or for believing in my paintings. Don't worry. Just knowing that I'll always be in your heart brings me peace. Thank you, Mom, for everything. I wish we had dinner together one last time. I'm sorry for leaving so soon. You did more than enough for me. You were the greatest mom I could have asked for. May, I want you to keep painting. Ask Dad to take you to that New Order concert. Live like you did before my passing, spirited and open. I don't know if I can do that without you. I'll always be with you. It looks like this is your stop. I love you. Always. I love you too. Goodbye, Mom. 6 years ago. Scoop a small spoonful of mixing to the center, then use the sponge to kind of evaporate. Oke, sendok isiannya dan letakkan di tengah, kemudian gunakan sendokmu untuk menghubungkan pembungkusnya seperti ini. Tapi bagaimana kita memasukkan supnya? Sebagian dari isiannya nanti akan menjadi sup. Kita hanya perlu membungkusnya lalu mengukusnya. Apa mau mencobanya, Mi? So we add our skin and then the filling and then wrap it. Wrap. Okay. Sini. Terus kasih bagian interaktifnya sangat sorry, mom, I forget how we do this. Okay, it's from here, right? Hello. Where are the Mom, I forget. I'm such a failure. Okay. Then here, alright. Mom, you sure you want to guide your daughter?
mean, I'm not particularly your daughter, but yeah, I manage it, mom, somehow. One last time. Okay. Sempurna. Aku tahu anakku adalah seorang pembelajar yang cepat. Setelah makan malam, bisakah kita ke kolam? Coba tanya nenekmu apakah dia bisa mengantarmu. Tapi aku ingin ibu pergi bersamaku. Ibu harus beres-beres setelah makan malam. Kumohon. Oke, bagaimana kalau seperti ini? Kalau Mei membantu ibu untuk beres-beres, kita bisa pergi bersama. Ya, nenek katanya ibu bisa pergi ke kolam bersamaku hari ini. Jangan terburu-buru, kita harus selesai memasak dimsumnya. Bagaimana ibu belajar masakan-masakan yang enak ini? Nenekmu yang mengajarkan ibu. Lalu siapa yang mengajarkan nenek? Ibunya nenek yang mengajarkannya. Suatu hari nanti Mei juga akan mengajarkan anak-anaknya Mei, ibu ingin bicara tentang sekolah besok. Besok kau akan mulai menjadi siswi kelas 6. Jangan ingatkan aku. Sekolah menengah akan menjadi sesuatu yang lebih menantang, tapi ibu tahu Mei akan menghadapinya dengan baik. Hari ini ibu melihat barang-barang ibu dan ibu menemukan kartu yang pernah kau tulis di kelas 2 SD lalu. Kau bilang kau sangat beruntung memiliki ibu, tapi sungguhnya ibulah yang beruntung memilikimu. Ibu memiliki seorang anak yang begitu cerdas dan berkilauan. Kami, para ibu, selalu berpikir bagaimana kami dapat membesarkan anak dengan baik. Apakah anak kami akan menjadi seorang yang baik atau pintar? Am I a good person? Ya, kecuali saat kau mencuri mainan adikmu, seperti mencuri boneka koalanya. Hei, dia mencuri boneka aku pertama. Ya, kamu menanyakan apakah kamu baik, kan? Mei, jangan lupa kalau kamu adalah seorang yang sangat cerdas. Kamu selalu melihat dunia dengan begitu perhatian, dan jangan lepaskan sifat itu. Ibu berpikir begitu, itu saja. Ibu ingin kau tahu kalau ibu begitu mencintaimu. So, healthy noodles for me so she didn't have to use glasses like her mom. I'm sorry, mom. I mean, May's mom. And mushrooms, we'll pair it up with the carrot. A nice little thing, unless it's the big chunk like that. Right, big chunk. Aduh. Okay, scallions. Okay, sesame seed.
more is the same and more scallions. I mean more scallions. Done. Oh, the sky is changing. I went to 99 Ranch the other day. My first time there without you. Did you feel emotional the first time you came to America? You must have been so excited to find an Asian supermarket and not just one exotic shelf in the grocery store. I walked past the aisles, the lychee jellies you used to buy me as a kid, the grandmas gossiping at the produce section. All those times I used to sneak Hello Panda in our shopping cart. I didn't know what brand we owned to buy. I tried to call you, Oh but my god. you couldn't answer. Then a lady came up to me. She grabbed Udon off the shelf and told her daughter, "This one is my favorite." And just like that, I knew you were watching over me. I don't know how things are going to change, but I'll keep painting. I'll help Dad take care of Amy. I'll take everything you've given me and continue to love our family. I'm hopeful for the future, and all it took is a taste of the past. Oh, that's such a cute little story. Tadi ada beberapa pilihan yang kayaknya sih sebenarnya nggak ada branching ending ya harusnya. Tapi sebenarnya agak penasaran kalau kita memilih untuk stay longer in the train. Sayangnya tidak ada opsi save dan harus ngulang main lagi. Well, I wanna see if my file transfer is okay. Has it finished or not? Oh, finished? Okay. Mungkin sekian. Ciao ciao.